Yuk, ayo didengerin ini biar cepat selesai. Saya ada banyak sekali operasi ya. Ada rekan eh, izin menyampaikan reading saya mengenai AFESAN, di mana pembimbingnya itu Dr. Danang Himawan Dimanto. Jadi sejarahnya AFESAN ini pertama kali ditemukan di 1960, di mana itu menggunakan alat Teflon. Nah, pada tahun di mana ini kemungkinan untuk infeksi dan stenosis sangat tinggi. Nah, pada tahun 1966, di mana ditemukan pertama kali itu Avesan dengan autograf, yaitu dengan menggunakan sisi sendiri oleh James Esimino. Dilakukan pertama kali dengan teknik side to side, lalu makin berkembang dengan teknik end to end, dan kemudian akhirnya dengan PTFE pada tahun 1970-an. Nah, definisi ATF itu apa? Yaitu kita membuat suatu akses arterial vena secara otolog, yaitu dengan eh, pembuluh darah sendiri, dan dihubungkan vena dan arteri sehingga vena itu mudah diakses. Di mana ATF itu ada primer, yaitu dapat berupa radiosefalika atau tracheosefalika, atau mungkin dengan transposisi dengan brachiobasilika. Lalu dapat juga kita gunakan dengan sekunder dengan menggunakan graft, baik secara dengan menggunakan graft biograf atau maupun prostetik. Nah, modalitas akses HD itu sebenarnya ada tiga. Kita bisa membuat dengan APS, atau dengan graft, atau dengan kateter vena. Tetapi yang paling idealnya yaitu dengan APS, di mana jika memang keadaan yang dibutuhkan jangka panjang dengan menggunakan kateter vena itu hanya menurut KBP itu hanya boleh dua indikasi, yaitu jika graft tidak memungkinkan atau site AVF tidak memungkinkan, atau pada pasien dengan harapan hidupnya yang tidak panjang. Jadi itu pemilihan terakhir sebenarnya kateter vena jangka panjang. Nah, indikasi pembedahan, kapan sih kita membedah untuk membuat AVF pada pasien ini? Sebenarnya menurut Kak Doki itu dengan pasien yang udah gagal ginjal pada stadium 4. Jadi uh, pada GFR-nya itu udah kurang dari 30, kita sudah mempersiapkan untuk AVF, tidak pada stadium 5 ya. Jadi dengan harapan ketika stadium 5, AVF-nya itu sudah matang dan siap digunakan untuk HD, atau pasien yang sebenarnya sudah stadium 5 sudah rutin HD tetapi belum memiliki akses vena sentralnya atau belum ATF dan masih menggunakan temporer akses venanya seperti CDL atau dengan titik langsung. Nah, lokasi AVF yang idealnya seperti apa? Kita bisa menemukan aksesnya itu di ekstremitas superior maupun di inferior, tetapi ideal diutamakan di superior, di mana kita dahulukan di daerah distal dulu supaya kita bisa preservasi pembuluh darahnya. Jika yang daerah distal gagal, kita bisa naik menuju daerah proksimalnya seperti pada gambar berikut. Nah, kita usahakan sisi yang non-dominan agar tidak terlalu banyak manuver pada sisi ATF yang dibuat. Lalu hindari juga arteri yang tidak adekuat atau karena sklerotik atau yang venanya bercabang-cabang. Nah, pada daerah kaki atau ekstremitas inferior dapat juga dilakukan seperti arteriovena femoralis atau dengan anastomosis vena SVG-nya ke tibialis kasarnya. Nah, prinsip persiapan pembedahannya, kita harus lihat riwayat pasien yang ada diabetes atau hipertensi karena itu akan mempengaruhi kualitas dari pembuluh darahnya arteri maupun vena. Lalu kita juga harus menganalisis akses vaskular apa yang dia sudah pernah dapat atau riwayat APF sebelumnya. Yang kedua, kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini kita harus memperhatikan vena, kualitas vena maupun kualitas arterinya. Kita harus melihat tekanan darah di kedua tangan dan di kedua tangannya sama atau tidak. Kita lihat yang tekanan darahnya yang paling baik, ada yang tidak sama. Jadi kemungkinan tidak sama tuh mungkin alirannya kurang karena stenosis sebelumnya atau mungkin pernah obstruksi sebelumnya atau riwayat atraksi sebelumnya. Nah, kita raba pulsasi arterinya kuat atau lemah. Jadi kita gunakan yang memang arteri yang
kualitasnya baik. Lalu kita lakukan tes Allen modifikasi untuk melihat potensi dari arcus palmarnya. Jadi jangan sampai palmar itu hanya mendapat satu supply, misalnya dari arter radialis, dan itu kita gunakan untuk ACS. Nah itu resikonya tinggi sekali untuk terjadinya iskemik pada daerah jari-jari dari tangannya. Nah kita melakukan juga pemeriksaan vena superficial, kita hitung diameter yang panjangnya. Lalu apakah dia lurus atau banyak cabang-cabangnya atau berkelok-kelok. Nah kita lihat juga tangannya jangan sampai yang kita membuat ACS itu udem. Kita lanjutkan ke pemeriksaan USG. Nah, dari USG ini kita bisa menggunakan model BIMOD dan Doppler warna. Di mana yang kita nilai dari USG ini tetap arteri dan vena, di mana arterinya kita lihat itu diameternya, kecepatan flow-nya, ketebalan dinding arterinya, di mana diharapkan diameter arterinya dari intima ke intima itu minimal 2 cm. Nah, jangan sampai ada sklerosis atau stenosis atau ada trombus. Dan venanya juga kita lihat dari diameter aliran vena dan keberadaan trombus atau stenosisnya juga. Nah, diharapkan diameter venanya lebih dari 2 mili. Diharapkan juga panjang segmennya itu bisa kita dapat minimal itu 8. Dengan jarak vena ke kulit itu maksimalnya 6 mili. Nah, kita lihat potensinya dengan melihat compressibelnya atau tidak. Jadi di sini yang kualitas dari apa itu dilihat dari inflow, yaitu arteri, outflow vena, dan conduit atau anastomosis yang kita gunakan atau pas. Nah, kita harapkan akses vaskular yang kita gunakan itu bisa jangka panjang atau untuk selamanya dan mudah diakses kita akan untuk pasien. Dengan kita follow up itu kriteria follow up hingga maturasinya itu dikenal dengan rate of switch, di mana aliran flow-nya untuk transfernya itu 600 minimal 600 mili per menit dengan ukuran transfernya itu minimal 6 mili kurang dari jaraknya kurang dari 6 mili dengan panjang segmen yang lurus itu minimal dapatnya 6 inci, jadi sehingga mudah untuk akses penusukannya nanti. Nah kita lakukan juga apa sih yang kita lakukan. Nah ini langkah-langkahnya. Jadi kita awalnya setelah mapping vaskularnya, kita dapat melakukan tracking steril. Nah, kita lakukan pembiusan. Sebelum itu kita persiapannya seperti berikut. Benang monofilamen. Jadi kita persiapan alat-alatnya dulu. Bisa dengan lidokain atau PHKin untuk anestesinya. Lalu bisa juga kita siapkan juga dengan pisau nomor 11 untuk atertominya, berikut alat-alat yang kita butuhkan. Nah, posisi dari asisten dan operatornya dapat seperti gambar berikut. Berikut alat-alat yang disiapkan. Jadi memang kita harus menggunakan kacamata loop agar ekspos dari pembuluh darahnya itu lebih jelas. Jangan sampai kita tidak melihat anastomosis yang mau kita jahit itu karena tidak tampak apa yang mau dijahit. Nah, teknik pembedahan yang dapat dilakukan itu anastomosisnya itu dengan penamaan vena atau arteri seperti ini. Jadi end to side, end to end, side to side maupun dari side to end. Jadi prinsipnya itu pastikan dulu dengan Allen test bahwa arteri ulnarisnya itu paten. Serta pemeriksaan USG. Kita menggunakan teknik no touch, di mana di sini kita jangan, ini teknik yang salah. Jadi saat menjepit itu jangan mengenai pembuluh darahnya, tapi cukup lapisan adventisianya. Saat pembebasan jangan sampai tension yang berlebihan. Jadi secukupnya secara gentle. Nah, saat penarikan loop juga jangan terlalu tension. Jadi kita memang reservasi pembuluh darah secara baik dan gentle. Nah, ini arah masuk jarum. Jadi prinsipnya arah masuk jarum itu dari arterinya itu dilakukan secara out in out. Di ini gunanya agar kita pastikan hingga dapat lapisan intima di dalamnya. Jadi seluruh lapisan dapat. Jangan sampai seperti ini tekniknya out in, lapisan intima tidak dapat. Jadi cuma dapat hingga lapisan epithelialnya. Lalu perhatikan jangan sampai kena dinding posteriornya saat
terjadi child anastomosis. Nah, jadi tekniknya awalnya itu adalah di sini posisi operator kita lakukan dulu dari dinding posterior. Jadi yang susah diakses hingga ke yang mudah diakses kita lakukan dengan perpendikular, di mana venanya diusahakan tidak lurus terhadap arternya. Jadi ini teknik yang salah, karena ditakutkan teknik yang salah ini dia jadi tension. Jadi memang kita bebaskan venanya hingga didapatkan anastomosis yang ini yang cukup juga tension. Hmm. Untuk venanya kita buat permukaan yang cukup luas dengan pemotongannya seperti B dan C. Jadi secara miring kita dapatkan nanti permukaan venanya yang lumayan besar untuk kita anastomosiskan ke permukaan arterinya. Ini teknik yang lain. Jadi setelah anastomosis perhatikan juga jangan sampai anastomosisnya itu terikat atau pinking atau tension atau twist atau mungkin dia terjerat oleh jaringan sekitarnya. Jadi kita harus membebaskan hingga benar-benar vena tersebut eh, kualitasnya baik dan alirannya juga baik. Nah, berikut langkah pembedahannya itu saat membius cukup di satu titik, di mana satu titik itu jangan sampai mengenai venanya dan arterinya. Seperti ini, contohnya teknik yang salah, dia terlalu dalam sehingga merusak venanya. Nah, desainnya seperti apa? Dari gambar ini, sebenarnya desain itu tergantung dari operatornya. Bisa secara gold stick, longitudinal, maupun transversal. Jadi tergantung dia operatornya tuh mudah ekspos pembuluh darahnya seperti apa. Nah, contoh yang sering kita pakai itu gold stick seperti ini. Nah, ini eksposnya. Jadi di sini dengan mudah operator dapat melihat vena serta melihat arternya. Betul. Jadi setelah mendapat arteri maupun venanya dilakukan ibaratnya preservasi dengan loop. Nah, loop ini begini caranya. Jadi diambil oleh starting oleh ini rectangle kita masukkan, lalu kita ambil loopnya, lalu loopnya itu ditarik secara gentle. Jadi jangan terlalu kuat dan tension. Lalu dilakukan pemotongan dari vena sefalikanya. Nah, setelah dilakukan pemotongan, kita melakukan flush. Flush ini dengan bersih lakukan salin dan heparin dengan 1:10 agar terjadi dilatasi venanya. Nah, tetap ini flushnya. Jangan lupa untuk menutup sisi dari distalnya. Setelah flush, kita lakukan arteriotomi. Jadi kita bisa melakukan bulldog antara proksimal dan distal dari arteri atau dengan menggunakan Sapinsky. Nah, teknik dari arteriotomi jangan sampai terlalu dalam hingga mengenai dinding posteriornya. Jadi secukupnya atau ke dinding lateralnya. Jadi dia harus tegak lurus. Nah, perhatikan juga sebelum arteriotomi jangan sampai pada sisi yang memang ada aterosklerosisnya atau ada yang plaknya. Jadi kita memang harus mendapatkan kualitas arteri yang baik. Nah, disarankan juga dari arteriotomi ini tidak lebih dari dua arteriotomi yang longitudinal ini tidak melebihi dari 2/3 dari diameter arterinya karena terlalu besar juga nanti akan menyebabkan flow dari anastomosisnya tidak terlalu baik. Untuk teknik anastomosis yang dilakukan bisa melalui teknik ankor maupun teknik parasit. Ini teknik side to side yang dilakukan. Nah, setelah anastomosis, apa yang kita perhatikan? Jangan sampai ada leakage. Nah, leakage ini juga bisa menyebabkan hematom sehingga aliran di daerah anastomosisnya tidak baik. Jadi kita pastikan jahitannya tidak ada yang leakage. Daerah sekitarnya juga tidak ada yang menjerat venanya maupun arterinya. Berikut setelah dilakukan anastomosis dan perawatan pendarahan, ya dapat dilakukan penjahitan pada kulitnya secara simple interrupted atau seperti itu ya. Nah, perawatan pasca bedah apa sih yang harus dilakukan? Perawatan lukanya dapat dilakukan 2 hari sekali atau sesuai jadwal rehabilitasian. Nah, kita lihat evaluasi apakah ada tanda-tanda infeksi seperti hiperemis atau seroma atau pus yang keluar.
jahitan bisa di up pada hari ke-10 hingga hari ke-14. Dan yang paling penting itu kita nilai trade dan root-nya apakah ada. Nah, maturasi juga bisa dilihat secara klinis dengan FX serta dari USD. Biasanya maturasi bisa dari USD ini bisa kita nilai 4 minggu ke atas. Lalu kita lihat komplikasi-komplikasi yang terjadi. Uh, Nanti akan dijelaskan komplikasi yang terjadi. Nah, pemeriksaan fisik yang dilakukan pada setelah post op itu bisa dilakukan minimal 1 kali sebulan untuk pemeriksaan fisik atau untuk melalui evaluasi USG-nya itu tiap 2 atau 3 bulan. Nah, kita juga edukasi pasiennya. Ajarkan pasiennya bagaimana cara meraba getaran APF-nya, terus latihan juga agar APF-nya dapat maturasi dengan baik, lalu hindari aktivitas yang berat pada pasien, terus juga harus pasiennya harus mengerti, diingatkan, jadi tensinya jangan sampai hipertensi. Terus jangan juga mengambil daerah yang APF-nya itu seperti mengambil sampel atau tensi di situ. Terus juga edukasi pasiennya untuk kebersihan lukanya. Nah, juga jelaskan kepada pasien komplikasi apa saja yang dapat terjadi, seperti pendarahan, infeksi, atau trailnya melemah hingga hilang, terus ujung-ujung jarinya nyeri, dingin, atau membiru. Nah, itu cepat harus menghubungi dokter yang bersangkutan. Atau yang perlu diperhatikan eh, untuk perawatnya itu teknik dari kanulasi untuk tendrennya, apakah dengan menggunakan button hole atau rod laser dan kebersihan saat kanulasi. Berikut komplikasinya dapat terjadi komplikasi secara dini atau komplikasi yang terjadi akibat tidak maturasinya APF. Nah, contoh komplikasinya itu bisa terjadi trombus, bisa jadi gagal maturasi atau pendarahan, infeksi, aneurisma, bahkan juga aneurisma serta Still syndrome. Yang